Anak-anak sekalian, yakinlah bahwa ilmu yang akan membuat kita sukses baik di dunia maupun di akhirat. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara dan strategi untuk mendapatkan ilmu? Setidaknya ada 6 syarat menuntut atau mencari ilmu. Yang pertama ada namanya kecerdasan. Yang kedua kemauan yang sungguh-sungguh. Ketiga kesabaran. Yang keempat perbekalan atau biaya. Yang kelima punya guru, ada guru. Yang keenam waktunya lama atau panjang. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kecerdasan. Ulama membagi kecerdasan menjadi 2. Yang pertama kecerdasan yang memang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti orang yang memiliki hafalan yang kuat. Jadi dia baru mendengar sekali udah langsung hafal dan kuat hafalannya. Nah, itu kecerdasan yang memang Allah berikan langsung kepada orang tersebut. Yang kedua, kecerdasan yang harus diusahakan, seperti mendengar penjelasan guru, mencatat, mengulang-ulang materi, berdiskusi, dan lain-lain. Itu akan membuat kita cerdas juga. Nah, jadi usaha harus, ya. Seperti hari ini kita belajar, ya, mendengarkan, mencatat, mengulang-ulang hafalan. Nah, insya Allah itu akan membuat kita cerdas. Yang kedua, kemauan yang sungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Begitu juga dalam hal menuntut ilmu. Kesungguhan adalah salah satu modal untuk menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. Sebagaimana pepatah sering kita dengar barangkali, ya, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat, ya. Gak mungkin orang yang sungguh-sungguh gak dapat, ya. Jadi kalian juga harus bersungguh-sungguh. Yang ketiga, kesabaran. Jadi yang namanya nyari ilmu itu ya harus sabar, ya. Sabar dalam belajar, sabar dalam ujian. Pastinya dalam proses belajar kan banyak ujian-ujian yang kita dapatkan. Sabar dalam segala hal yang kita alami. Bahkan sabar dalam menjalani hukuman dari seorang guru. Misalnya kalau ada, ya, karena kita mungkin terlambat mengumpulkan tugas, atau kita ada kesalahan, nah, kita harus terima dengan sabar, ya. Pepatah mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang tidak akan pernah berhenti belajar. Ya, jadi ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan masalah, ya, kita nggak berhenti terus. Selanjutnya yang keempat adalah biaya. Belajar menuntut ilmu itu butuh biaya, ya, butuh bekal. Gak mungkin menuntut ilmu itu tidak ada bekal, ya. Setidaknya kita beli alat tulis, beli buku. Nah, itu udah pasti. Itu kan juga perlu biaya. Nah, Imam Malik sampai menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya untuk menuntut ilmu, ya. Ulama dulu, Imam Malik sampai ngejual, ya, papan kayunya. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Kemudian Imam Ahmad melakukan perjalanan jauh ke berbagai negara untuk mencari ilmu, ya. Beliau melakukan perjalanan, ya, ke berbagai negara hanya untuk mencari ilmu. Nah, kita masih di negeri sendiri, kita harus bersyukur masih banyak yang mau mengajarkan kepada kita. Jadi seseorang untuk mendapatkan ilmu harus berkorban,
berkorban waktu, berkorban harta, bahkan nyawa sekalipun kita harus mampu mengorbankan demi ilmu, karena ilmu adalah segalanya. Yang kelima, adanya bimbingan guru. Ya, jadi kita harus punya guru. Salah satu hal yang penting dalam menuntut ilmu adalah bimbingan dari seorang guru. Apalagi belajar agama, harus ada gurunya. Tidak boleh otodidak, ya, karena dikhawatirkan salah memahami suatu teks, baik teks ayat maupun teks hadis. Nah, karena begitu pentingnya bimbingan guru, maka kita harus menghormati dan memuliakan guru. Kita harus hormati guru-guru kita. Guru apa aja ya? Guru matematik, guru bahasa Indonesia, guru agama, dan semua guru-guru kita hormati. Kenapa demikian? Karena semata-mata untuk mendapatkan ridho guru yang pada akhirnya akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau guru kita udah ridho, insya Allah ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat, ya. Jadi yang kita kejar bukan sekedar banyaknya ilmu, tapi ridhonya guru. Yang keenam, yang terakhir barangkali, waktu yang lama, waktunya panjang. Nggak bisa singkat kita pengen pinter, nggak bisa 1 bulan 2 bulan kita pengen jadi orang sukses, ya. Harus lama. Imam Al-Baihaqi berkata, ilmu tidak akan mungkin didapat kecuali dengan kita meluangkan waktu. Imam Al-Qadi ditanya, sampai kapan seseorang harus menuntut ilmu, harus belajar? Beliau menjawab, sampai ia meninggal dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Jadi anak-anak sekalian, yang namanya nyari ilmu, yang namanya belajar itu tidak ada batasnya, ya. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal nanti, ya. Hanya saja berbeda cara mencari ilmunya anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Kalau masih anak-anak atau remaja, semangat, harus semangat bersungguh-sungguh, ya, harus menulis, harus dihafalkan. Nah, kalau orang tua mungkin berbeda. Kalau orang tua mah sudah datang di tempat ilmu saja sudah bagus, mendengarkan, ya. Bisa jadi sambil ngantuk-ngantuk, udah bagus orang tua mah, ya, karena mereka mah hanya mengukurkan kewajiban. Nah, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.